Itu aja. Tapi begitu live beda loh, beda. Auranya enak banget. Apa soundman-nya yang enak itu? Oh. Ih, kok gelap ya, gelap. Ada apa nih di sini kok merinding aku? Merinding. Oh, apa siapa nih? Serem. Sepat sih sama teman-teman ini baik semua kok. Teman-teman di sini semua baik, jadi kita mesti sepat dulu. Boleh sepat, boleh. Ya, boleh sepat. Ya. Ini siapa ini teman-teman kok gentayangan di sini? Sepat dari mana nih? Oke. Kita dari Prison of Blues. Prison of Blues. Ini dari Temanggung. Temanggung ya. Kita kesasar di Surabaya. Nggak, kurang serem kalau ke Surabaya. Ya kan? Kang Setan berarti, Kang Setan. Aduh. Ya itu ngomongin itu botolan ya. Oke. Sempat tadi aku sempat lihat perform mereka ya. Prison of Blues. Jadi Prison of Blues ini tahanan blues. Wah, udah nge-blues semua nih. Oh enggak ya, enggak nge-blues ya. Prison of Blues yang enggak main blues. Nah, ya. Keren, Spiritnya yang blues. Spiritnya. Mereka ini mainnya rockabilly tapi ada psychedelicnya gitu loh. Tapi asik gitu loh. Jadi kalau rockabilly udah tau lah teman-teman, rock and roll bagaimana. Kalau ada psycho-nya berarti ada minor-minornya. Ya. Minor yang pokoknya horror. Mengandung horor gitu loh. Dan ini vokalis memang top. Oh ya boleh kenalkan dulu. Siapa aja di sini? Saya Andy Barok di drum. Saya Bowo di vokal. Okay. Saya Bayu Randu di gitar. Saya Dana di kontrabas. Saya Topan di gitar. Wah cocok kalau basis ya begini pasti. Ya kalau main bass ngeri, bassnya ditunggangin. Dalam rangka apa nih ke Surabaya teman-teman, sebat-sebat nih? Kita dalam rangka tour Jawa Bali. Jawa Bali. Jadi ini road to tour to Europe. Oh, pada Oktober. Gitu. Tapi perasaan udah pernah ke sana juga ya? Pernah ya, ini kita mau tour Eropa yang ke-5 kali. Oke, jadi teman-teman aku sendiri baru tahu kalau sama Bayu ini udah kenal lama dan ini banyak project ini. Salah satunya di Pangkop pernah ya? Ya gitu. Terus ini dari tahun berapa ini? Prison of Blues ini. Tahun 2007. 2007. Dari tahun 2007 masih eksis kayak begini. Jadi ini pas harus tetap bertahan. Nah, berarti mereka ini memang serius ya. Kalau bermusik itu serius, jangan nggak jalan sedikit udah langsung udah nggak menghasilkan. Padahal mereka ini bukan dari kota-kota, bukan dari kota industri ya, bukan dari Jakarta, tapi dari Temanggung. Bisa seperti kabupaten. Nah, aku pernah juga ke sana, lumayan setahun sekali lah karena nenekku keluarganya dari Wonosobo, jadi pasti lewat sana. Pasti lewat ya. Kota tembakau ya. Tembakau ini. 2007 sampai sekarang sudah berapa album nih? Ini sekarang udah album yang keempat. Kalau albumnya udah album yang keempat. Album keempat ya. Kemarin baru rilis tanggal 20 Juni kemarin. Ya. Kita rilis dan satu kemudian album. Langsung tour ya. Ya, berisi 15 lagu. Kita langsung mengadakan tour di Jawa dan Bali. Berapa kota turnya ini? Yang sekarang ini? Yang sekarang berapa, Bay? Yang targetnya kemarin, kita ada 7-8 kota. Oke. Totalnya di plan kita itu ada 27 titik. Ini sekarang gitu. Jadi sudah 11 titik. 11 titik. Ya, ini berarti tiap hari kelayapan di jalan, bergentayangan di ya, jalan. Kayak gini nih. Kalian ini nggak kerja atau gimana sih? Atau kerjanya memang ngeband? Ya kalau kerjaan utama ya berkarya. Berkarya ya. Kalau sampingannya ya ada yang ngajar drum. Itu sampingan ya? Ya ada bukan utama malah. Calo. Gitu. Waduh itu hasilnya malah gede. Nah ini yang paling oke nih, dia jualan mie pedas ya. Chili oil. Saya jualan mie chili oil. Oh, mie chili oil. Pak pikir mie ongklok dekat sama Wonosobo. Wonosobo itu. Ya. Nah, yang paling ujung itu jualan oil cobra. Aduh. Kelihatan ya, kelihatan. Minyak bulus. Bulus keluar masuk itu.
Bukan akal bulus ya. Ya. Jadi gitulah Sebat patut ditiru kalau kita berkarya ya, kita ngeband ya fokus lah. Kadang-kadang teman-teman itu ngeband nggak jalan, satu single nggak jalan, dua single nggak jalan, udah apa ini, harus konsisten gitu. Ini sudah empat album berkarya dan itu boleh dibilang indie ya. Bener-bener semua tour ini budget sendiri juga ya. Ya, budget sendiri dan didukung sama sponsor. Nah, itu Kalau jadi yang ke Eropa di support dari Kemendikbud. Yang kemarin Eropa kota mana aja yang sudah? Eropa ada berapa titik? 3 negara. Iya, ada 3 negara. Dari Barcelona, ada di Schiedam di Belanda. Oke. Terus sisanya di Jerman. Ya. Semuanya 13 titik. Ya, 13 titik. Belanda itu asik tuh karena memang kota musik ya. Dan itu memang disupport juga dari Dinas Kebudayaan. Dinas Kebudayaan ya. Loh, padahal Kemendikbud dulu. Padahal berpakaian seperti ini malah disupport dari cosplaynya seperti ini malah disupport oleh Menteri Kebudayaan. Karena kita bawa isu cross culture. Oh, ya, oke. Kita di sana juga bawa misi budaya Indonesia juga. Ya, jadi Sebat ini jangan takut kalau setelah bikin single atau rekaman kemudian bikin video klip itu aja udah menghabiskan banyak. Ini video klip yang terbaru ini Zombie di Ruang Tamu, ngeri, itu keren, bener-bener horor sinematik aku bilang ya. Itu terus kemudian yang terbesar adalah setelah itu adalah promosi kan. Iya, betul. Nah, jadi nggak usah bingung, katakan promosi itu budgetnya gede ya, kita nggak punya uang untuk jalan ya padahal itu semua bisa dicari jalannya kan. Ya, sebenarnya yang modal paling gede sebenarnya bukan uang, bukan apa, modal paling gede itu ya tekad kita untuk maju bareng, itu yang paling paling betul. gede ya. Menyamakan karena ini teman-teman ini semua akhirnya pada mengorbankan waktu, tenaga, terus pekerjaan juga mereka tinggalin kan. Padahal itu yang berkeluarga nih udah dari 2007 belum berkeluarga sampai sekarang berkeluarga loh. Topan punya jawaban yang baik untuk pertanyaannya. Coba Topan. Sebenarnya urusan mental aja sih, Mas. Oh, urusan mental. Jadi iya betul sih. Band tuh nggak cuma ya mau nggak mau itu salah satu pilihan juga sih. Betul. Oke. Dan nggak pernah dengar aku nama band ini, baru setelah Bayu kasih kabar kalau mau tour di Surabaya, langsung cek di YouTube, ternyata nih band juga cukup lama gitu loh dan masih eksis. Kemudian tadi waktu mereka main di perform itu ada 1 jam lebih ya. Berapa lagu tadi itu? Jadi ini Mas, kenapa memang di Indonesia nih banyak belum orang tahu karena memang pasar kita dari dulu itu di Eropa. Oh, ke sana ya. Genre psychobilly itu memang lahirnya di Eropa, terus berkembang dari di sana. US ya, seperti ada itu ya, Belanda dulu ya. Rockabilly yang dari US. Ya. Kalau psychobilly itu sebenarnya itu kayak turunan dari rockabilly, kombinasi ketemu punk rock dengan nuansa yang horor itu. Ya. Jadinya psychobilly. Ya, karena psychobilly itu di sana ini Mas, culture. Nah, yang nggak ada itu di sini tuh culture-nya. Itu lebih kemana? Liriknya selain dandanan ya? Pasti dandanan pasti jadi berbeda. Jadi ya rootnya dari punk, rockabilly, terus psychobilly. Yang membedakan itu adalah lirik-liriknya itu horor. Memang lebih horor gitu. Horornya bukan satanik ya, horornya itu kayak Dracula, Frankenstein gitu. Berarti legenda rakyat malah cerita rakyat. Ya. Nah, di album keempat ini kita mau coba masuk pasar Indonesia. Oke. Ya, makanya ada 4 lagu bahasa. Ya, akhirnya kita mau coba cross culture-nya di situ. Nggak bikin lagu tentang tuyul, mau melihara tuyul tapi malah rugi. Tuyulnya yang kaya gitu, bukan kita. Itu tuyul DPR. Wah. Mau menyerempet ke sana nih. Oke. Kalau kita pengen kulik waktu di Eropa ini, sambutan di sana tuh bagaimana? Terus terutama ini nih, mau kita dapetin titik-titik itu bagaimana? Networkingnya bagaimana kalau luar negeri? Barangkali Sebat ini pengen tahu nih. Kalau di Eropa, ya, memang kita diundang oleh salah satu festival terbesar. Psychobilly gitu. Memang ada festivalnya ya? Terbesar. Oke. Jadi kita diundang
dapat satu festival. Kemarin kita dapat 3 festival. Nah setelah dapat 3 festival baru kita nyari gigs yang lain gitu. Kebetulan ada booking agent yang pegang kita dari Jerman. Oh oke. Jadi mereka sudah tahu kita dapat. Lewat sini dulu, lewat depan sini. Lewat depan sini. Ya lewat sini depan. Ini perwakilan Surabaya ini. Ada sana dong. Nah. Ini terus pundi Mas, kabaripun? Hai Mas. Katen nanti Mas. Iki pang sopan nih. Lemari dileboro mamane iki. Hati-hati Pak. Makasih ya supportnya. Thank you. Basnya dari Oke. Siap. Suun. Ya, jadi gimana tadi? Dari Jerman. Oh ya, jadi setelah kita main dapat 3 titik. Ya. Baru kita nyari booking agent. Jadi si booking agent ini yang jualin kita di titik di kafe-kafe. Agentnya itu dari sana. Dari sana Mas. Jerman, orang Jerman. Oh ada gitu ya? Ya. Oke, jadi seperti semacam IO atau apanya gitu ya dari sana. Ya. Berarti mesti tahu. Nah itu mesti dicari networknya. Jadi cepat-cepat ini jangan malas. Itu harus cari semua informasi. Kalau perlu belajarlah. Meskipun kalian mungkin beda genre, bisa belajar sama teman-teman yang tanya lah. Mungkin kalau ke Belanda mesti ke hubungin siapa, Jerman hubungin siapa, Eropa karena mereka sudah pengalaman di sana. Mungkin juga sponsor, bagaimana cari sponsor. Ya. Kemudian di sana itu tiketing atau ada bayaran juga dari mereka atau bagaimana? Ada bayaran rata-rata tiketing. Kalau di sana rata-rata tiketing sih kalau kita main di bar festival itu tiketing. Dan bayaran juga ada bayaran. Dan kita juga yang paling menarik dari sana itu apresiasi dari pengunjung itu. Membeli merchandise kita, membeli tulisan fisik dari kita. Ternyata bawa sangu ya? Ya, merchandise. Jadi orang-orang sana itu kalau datang ke gigs mau nonton konser itu pasti cari oleh-olehnya itu ya. Udah bawa spare money untuk harus bawa sesuatu dari acara itu. Dan itu mereka memang apresiasinya bagus teman-teman ini. Di luar itu apresiasinya bagus. Terus kemudian bawain banyakan lirik berbahasa apa di sana? Kalau kita memang dari awal bawainnya kebanyakan lirik bahasa Inggris. Bahasa Inggris ya, jadi gampang ya. Gampang diterima di sana. Tapi ada juga bahasa Indonesia yang dibawain. Dan sekarang ada 3 lagu ya. Ada 3 lagu dari 15 lagu. Dari 15 lagu. Oke. Ya itu artinya apresiasinya kan mereka bagus banget ya. Iya. Ya oke. Siap, menarik itu dan karena sudah keasikan pernah ke sana mereka mau lanjut lagi nih ceritanya. Ya, lagi. Kita diundang lagi di festival. Diundang ya? Ya, diundang lagi di Oberhausen, Jerman. Jerman. Jadi cepat-cepat ini mesti nonton turnya mereka atau show-nya mereka, mungkin jadwal show mereka bisa dikepoin di Prison of Blues ya, Instagramnya. Kemudian di sosial media mereka di YouTube. Kalau sobat ini nonton di YouTube-nya, rasanya itu masih aku sih dengerin ya enak gitu aja. Tapi begitu live beda auranya enak banget. Apa soundman-nya yang enak itu? Siapa tuh? Jadi kita habis main di Kopi Mountain di Surabaya ya. Sama Nada Musika. Waduh. Dan sungkan banget dipegang langsung sama sound engineer handal. Band itu menurutku tuh pilihan hidup kayak gitu. Kamu penuh resiko. Kamu boleh kerja apa aja, tapi ngeband ya itu pilihan hidupku. Gitu. Menurutku pekerjaanku tuh ngajar, tapi pilihan hidupku tuh ngeband gitu. Passion. Itu beda ya. Itu sesuatu tapi yang berbeda. Kan gini, sebagai musisi atau kita di musik ini, uang itu tidak harus dari musik aja, kan? Sampai sananya ada tuh. Iya, karena di Eropa sendiri pun banyak pelaku seni, pemain musik itu seperti kita ini. Jadi mereka jadi tukang rumput, jadi guru SD, guru TK. Tapi itu sudah ngeband kan? Tukang gali kuburan juga ada itu ya. Nah, seperti itu sama aja. Jadi seni itu tuh bukan sesuatu yang gimana ya, bukan eksklusifkan gitu. Kamu gak harus jadi selebritis kayak gitu. Betul. Dan kalaupun nanti akhirnya jadi itu kan bonus.
Ya boleh dibilang gitu kan, akhirnya bisa fokus ke itu sana. pilihan individunya maksudnya. Iya. Jadi kadang-kadang di sini kan itu tadi golek duitnya diniati nang band-bandan ternyata nggak jalan. Ya nggak tahu problemnya apa, nggak tahu. Bisa jadi dari lagunya aku yang kurang atau kurang gigih dalam memasarkan karya atau apa. Tapi kadang-kadang di situ kok nggak jalan ya, buat apa terus. Nah, gitu. Ini memang masalah di band teman-teman di Indonesia tuh gitu, pasti satu uang, dua keluarga. Jadi cuma itu biasanya gitu. Jadi memang bener sih, kebetulan pengalamanku di Musik Blast agregator itu tuh satu hari kita bisa merilis 50 sampai 100 lagu per hari. Per hari ya, berarti kan 3.000. Kalau 100 ya. Ya kurang lebih 3.000 lagu per bulan. Itu semuanya pengen jadi artis, Mas. Ya. Selebritis apa artis? Pengen jadi artis, pengen dapat duit dari situ. Okay. Nah biasanya setelah rilis promonya biasa aja, habis itu nggak ada pergerakan, ya udah mereka bubar lagi, bikin lagi. Gitu. Kadang-kadang menyalahkan. Ya karena memang tahu menyalahkan siapa. Karena memang di digital ini semuanya bisa, sekarang semuanya bisa rekaman sendiri, bisa rilis sendiri. Mudah, gitu. Terlalu mudah. Nah yang nggak bisa kan ya cara bertahan itu kan. Maintenance-nya gitu. gimana? Nah kayak kita bisa sampai Eropa itu juga karena setelah kita rilis digital, kita setara dengan band-band lain seluruh dunia itu kita setara gitu. Kita harus nganggapnya gitu setara. Nah makanya kita bisa sampai keluar ke sana gitu. Ya keren itu juga. Karena digital sih. Kalau waktu kita zaman kaset nggak mungkin juga sampai sana kayaknya ya. Informasinya kan lebih lambat. Betul, gitu. Lebih lambat. Sekarang digital langsung kita rilis hari ini juga udah nyebar di mana-mana gitu loh. Ya dan gara-gara digital juga album kita yang kedua pernah dirilis di Jerman, label dari Jerman dirilis dalam format piringan hitam. Wih, vinil ya? Ya, vinil dirilis dari label Jerman. Oh, dan itu memang masih ada pasarnya ya? Masih ada kalau di vinil. Eropa masih ada. Dan sekarang udah hampir sold out gitu. Wah, hebat. Oh ya mungkin nambahin dikit dan di zaman sekarang tuh ngeband tuh nggak cuma mikir karya musiknya, tapi mikir visualnya, mikir konsep, manggung, mikir gimmick. Makanya ini mereka konsepnya aja sudah berubah. Sebelum waktu keluar dulu pertama nggak begini kan? Enggak. Belum. Pertama agak biasa. punk juga kan? Ya. Nah, kemudian ya perjalanan waktu ya. Ya masih belum ketemu jati diri band ini sih. Kalau sekarang kan udah ketemu. Setelah tawuran kita luka-luka gini ya baru ketemu jati diri. Oh ya. Tadinya make up-nya masih pink-pink kayak gitu. Belum darah-darah gini. Kita kerja di rumah hantu. Pasar malam. Oh iya, berarti sampingannya di rumah hantu ya? Ya, betul. Kita yang takut yang nonton. Ya itu tadi. Di Temanggung kan ada beberapa musisi seperti Wawan tuh bandnya apa? Teaser. Kayak gitu ya. Itu komunitas di sana bagaimana? Temanggung tuh kotanya dingin, agak naik ke atas. Kalau di Temanggung memang sampai sekarang tuh musiknya rock sih memang rock. Cuma bergeser aja, dulu banyak panggung festival gitu, sekarang lebih banyak dimain karena banyak kafe, coffee shop. Jadi, gitu sekarang. Ya sekarang balik. Sekarang ya akhirnya ke industri juga. Iya. Padahal dulu tuh kayaknya nggak mungkin ya kita dari kota kecil gitu mau jadi istilahnya ngeband atau jadi artis tuh nggak mungkin dari kotanya sendiri, mesti ke Jakarta kan. Karena dunia digital itu kan. Sekarang kita nggak ada jarak lagi, nggak ada birokrasi label lagi. Semua dari genggaman kan sekarang. Nah, begitu. Jadi digital itu kayak dua mata pisau. Satu bisa gampang banget bikin orang udahlah menyerah gitu karena gampang. Ya kayak dulu. Nah satu lagi memang melihat digital ini kesempatan gitu. Jadi ada dua. Memang agak ngeri-ngeri digitalnya. Ya oke. Ada tambahin lagi? Apa? Cukup sih. Ya kira-kira ada yang mau ditanyakan lagi? Royalti. Oh ya, royalti ya. Ya. Nah, ini sempat yang lagi rame nih soal hak cipta, royalti dan macam-macam nih. Kalian ini agregatornya sudah pasti ke si Bayu. Terus misalkan pembagian royalti, kemudian apakah lagu kalian boleh di-cover oleh yang lain, harus izin tak atau harus bayar atau bagaimana? Nah, kalau ya di Indonesia lagi rame tentang masalah hak cipta. Ada beberapa kubu, kayak ada Aksi, ada Visi dan lain-lain.
Itu kalau pengalaman kita manggung di Eropa, sebenarnya kalau kita sih nggak ada masalah kalau kita tetap berpegang ke undang-undang kan, tetap ya kalau lembaga kita di sini yang bisa mengkolek itu publisher sama LMK ya. LMK ada banyak. Nah di sana pun tuh kita manggung tuh udah sistemnya udah jadi banget ya. Jadi kalau sebelum dari sampai bar kecil pun sebelum kita manggung mereka nyodorin form isi lagu ya. Iya, kita membawain lagu siapa, penciptanya siapa, publishernya siapa. Jadi kita tidak bayar. Penciptanya tidak bayar. Misalkan kita membawakan lagunya yang bukan lagu kita. Ya, klubnya yang bayar. Oke. Nah, tapi kita saya ada cerita lucu pernah main di Ceko. Itu saya dikasih form, saya lupa ngisi. Ingat-ingat udah sampai Indonesia. Ditagih itu lewat email. Jadi saya ngisi dari rumah. Oh, tetap dikirim lagi. Berarti administrasinya tertib kan mereka ya? Ya, sistemnya udah benar-benar. Nah, kalau di sini yang masih bingung kan akhirnya kita harus izin lah, harus apa, direct licensing dan lain-lain. Ya, kalau secara perundang-undangan kan sudah jelas yang di LMK atau ya, tapi publisher. Kita juga nggak bisa menyalahkan dari pihak karena memang nilainya kecil. Iya, ya, karena memang lembaga kita belum seperti yang di Eropa gitu. Ya, bisa harusnya teman-teman ini lebih ke maju ke DPR untuk membenahi itu. Enggak, ya, harusnya kan? Teman-teman di DPR yang udah teman-teman musisi yang udah di DPR harusnya. Nah, teman-teman musisi yang di DPR ya yang harusnya. Tapi kan ini isu udah 10 tahun yang lalu udah kayak gini gitu. Ya, dan teman-teman di DPR yang sebelumnya juga nggak bisa ngatasin ini gitu. Oke, memang harusnya duduk bersama lah aku bilang ya. Ya, ya kalau masih gontok-gontokan terus ya nggak akan selesai-selesai. Ya, tapi yang jelas sih dari LMK yang harus berbenah sih. Iya, harus ada revisi lah. Karena sistem ini udah jalan di Eropa gitu. Kita udah jalanin dan udah membuktikan gitu loh. Yang harus diperbaiki ya LMK-nya, jangan bikin aturan baru lagi, tambah ribut lagi nanti gitu. Berarti di sana tuh kalau kita bikin konten di toko musik itu harus main kayak Sweet Chat Oh Mine atau Stairway to Heaven pasti takut ya mereka karena dianggapnya. Oh enggak, kalau di kontenin di YouTube misalnya, itu udah otomatis terklaim YouTube. Oke. Kalau konser baru harus izin. Kalau perform di jadi publik ya baru itu berarti lebih ke performing right-nya yang. Ya, jadi kalau untuk main di kafe, main di konser baru izin. Kalau mau di YouTube ya nggak perlu gitu. Oh gitu, siap. Terima kasih. Cepat. Tadi obrolan kita, podcastan kita bersama teman-teman yang lagi gentayangan Prison of Blues di Surabaya. Terima kasih sudah datang di Surabaya. Sukses selalu, sukses terus sekali Surabaya masa depan buat karya-karyanya. Sampai jumpa lagi.